Duit THR lo mau dibelanjain untuk barang-barang yang cepat habis atau mau jadi aset di masa depan? Kita bahas, bro. Hai, bro. Gimana perayaan lebaran lo? Sudah maaf-maafan sama orang tua lo? Atau mungkin sama mantan pacar lo? Mungkin. Semoga seru dan penuh kebahagiaan, bro. Di kesempatan kali ini, gue bakal ngebahas sesuatu yang biasa terjadi setelah lebaran. Kita sering dapet uang THR kan? Nah, lo pasti juga mengalami dilema. Sisa uang THR itu mau lo kemanakan? Mau dipakai buat hal-hal yang menyenangkan? Atau investasi yang bisa menguntungkan di masa depan? Tapi sebelum itu, lo perlu tahu beberapa strategi yang bisa mengubah sisa uang THR lo menjadi sesuatu yang lebih berharga. Gak mau kan? Duit yang lo dapat malah lenyap begitu saja tanpa memberi manfaat lebih. Makanya lo perlu nyimak video ini sampai habis. Jadi, bayangkan ini bro, lo baru saja dapat sisa uang THR dari keluarga yang biasanya mungkin jumlahnya lumayan kan? Gue ingin memperkenalkan lo pada karakter. Sebut saja nama dia adalah Budi. Budi adalah seorang pemuda yang baru lulus kuliah. Dia baru saja mulai kerja dan tentunya baru dapat THR pertamanya. Budi melihat uang THR ini sebagai kesempatan. Tapi dia juga merasa bingung mau diapakan uang ini. Kok uang ini cepet banget hilangnya kalau buat jajan? Pikir Budi. Dia ingat semua teman-temannya di media sosial yang memposting barang-barang baru setelah lebaran. Apakah sebaiknya gue juga ikut-ikutan beli barang baru? Atau mending diinvestasikan biar bisa berkembang? Nah, pertanyaan ini sering banget muncul di benak banyak orang, terutama yang baru memulai perjalanan finansial mereka. Tapi, mari kita bantu Budi untuk menemukan jalan keluar. Budi mulai menyadari, kalau dia menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk barang-barang yang tidak ada nilainya di masa depan, maka dia akan melewatkan kesempatan berharga. Lo tahu kan, investasi itu seperti menanam pohon. Makin dini lo menanamnya, makin besar dan berbuah ketika lo butuh. Budi, coba deh lo pikirkan tentang investasi, kata temannya, Eko yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Kalau lo investasikan uang THR lo dengan bijak, dalam beberapa tahun ke depan bisa jadi keuntungan yang tidak terduga. Eko melanjutkan, gua sendiri mulai nabung dan investasi dari uang sisa THR tahun lalu. Alhasil, tahun ini gue bisa beli kamera impian berkat investasi kecil yang dulu gue tanam. Setelah mendengar penjelasan Eko, Budi menjadi semakin penasaran. Oke Eko, jadi apa sih opsi investasi yang bisa gue lakukan dengan uang sisa THR itu? Eko menjawab, banyak banget. Misalnya, lo bisa mulai dari yang sederhana seperti reksadana. Ini adalah pilihan aman bagi pemula karena lo bisa mulai dengan jumlah kecil dan tidak perlu repot-repot mengelola sendiri. Terus apa lagi? Tanya Budi. Gue juga rekomendasi untuk nabung di deposito. Meskipun bunga tidak terlalu besar, tetapi lebih aman dibandingkan menyimpan uang di rumah. Madukan dengan investasi saham secara bertahap ketika lo sudah lebih percaya diri. Budi jadi semakin bersemangat. Berarti nggak hanya satu pilihan ya, bisa banyak strategi. Betul! Lo juga harus ingat untuk diversifikasi investasi lo. Jangan hanya berinvestasi di satu jenis, misalnya reksadana, saham, dan emas. Balas Eko. Tapi ada satu hal yang sangat penting bro, mindset lo sendiri. Lo harus berpikir jangka panjang dan sabar. Budi, satu hal yang perlu lo ingat, investasi itu bukan cepat kaya, ungkap Eko. Ada kalanya pasar naik dan kadang juga turun. Lo harus siap menghadapi itu. Budi berpikir sejenak dan berkata, berarti sabar, konsisten, dan melakukan riset itu penting banget ya? Pastinya, dan jangan takut untuk belajar dari kesalahan. Semua investor besar pasti pernah mengalami kegagalan, jawab Eko. Budi masih merasa ragu. Tapi Eko, kalau ada kerugian, gimana? Eko berkata, investasi itu memang ada risikonya, tapi semakin lo memahami pasar, semakin kecil risiko itu. Yang terpenting, lo harus tahu batasan investasi lo. Misalnya, jangan habiskan semua THR lo untuk investasi. Setidaknya, sisakan sebagian untuk kegunaan sehari-hari. Budi angguk paham. Jadi, lo sarankan untuk bagi uang THR itu menjadi beberapa bagian?
Sebagian untuk investasi, sebagian untuk kebutuhan. Betul banget. Setidaknya 50% untuk investasi dan sisanya untuk kebutuhan lo saat lebaran dan seterusnya. Tapi tetap, usahakan untuk menyisihkan sebagian untuk tabungan. Jelas, Eko. Aku mau nyusun rencana investasi juga, Eko, kata Budi dengan semangat. Jadi, aku bikin alokasi untuk setiap jenis investasi. Lanjutnya, Eko tersenyum. Itu langkah yang bagus, Budi. Dan ingat untuk selalu review apa yang telah lo lakukan. Apakah investasi lo sudah sesuai dengan rencana? Apakah ada yang perlu diubah? Budi merasa lebih siap dan yakin. Pokoknya, aku mau belajarnya lebih giat lagi. Setelah ini, aku akan cari tahu lebih banyak tentang investasi. Jadi bro, simak baik-baik. Sisa uang THR bukan hanya tentang barang-barang yang segera bisa lo gunakan. Ini adalah kesempatan lo untuk mempersiapkan masa depan lo. Dengan investasi yang tepat dan strategi yang baik, lo bisa mengubah sedikit uang itu menjadi aset yang berharga. Jangan lupa untuk membagi uang THR lo ke dalam beberapa alokasi, belajar tentang opsi investasi, dan selalu siap untuk mengembangkan pengetahuan lo. Ingat, perjalanan investasi lo baru saja dimulai. Semoga lo semangat dan berani mengambil langkah pertama. Jadi, apapun yang lo putuskan untuk lakukan dengan sisa uang THR lo, ingatlah untuk selalu berpikir jangka panjang. Salam dari gue, Fristen Arafa. Semangat berinvestasi, bro.